Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rifki Nadris Raditya. Dan sini saya akan mengidentifikasi batuan-batuan yang ada di bumi. Nah, batuan-batuan di bumi itu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada batuan beku, lalu batuan sedimen, dan terakhir batuan metamor. Nah, pertama kita akan mengidentifikasikan batuan-batuan beku terlebih dahulu. Contohnya itu apa aja? Nah, contoh pertama itu ada batu basalt. Batu basalt itu warnanya abu-abu hingga hitam dan skor kekerasan itu 6 di skala kekerasan Mohs. Jadi dapat dicul-cul secara tipis-tipis dengan pisau di bagian pinggirnya. Nah, batu basalt itu mengandung mineral mafik. Maksud mineral mafik itu mengandung banyak unsur besi, magnesium, dan kalsium. Batu basalt itu termasuk batu ekstrusi. Ekstrusi itu maksudnya batu ini mengeras di luar permukaan bumi sehingga butiran itu menjadi halus. Nah, karena basalt ini termasuk mineral mafik, berarti cepat untuk mengkristal. Nah, selanjutnya ada batu gabbro. Warnanya itu abu-abu hingga hitam, skornya 6 di skala kekerasan Mohs, sama seperti basal tadi. Seperti basal juga itu termasuk mineral mafik, mengandung banyak unsur besi, magnesium, dan kalsium. Nah, bedanya itu sama basal itu gabbro ini masuk batuan intrusiv. Artinya itu mengeras di bawah permukaan bumi sehingga butirannya itu menjadi kasar. Nah, karena mafik ini juga cepat untuk kristal. Selanjutnya itu ada andesit. Andesit itu berwarna abu-abu terang hingga gelap. Di abu-abu warnanya ya. Kekerasan itu skornya 7 di kekerasan Mohs, jadi lebih keras sehingga dapat menggores kaca dan baja. Dan mineralnya itu intermediate, biasanya itu kandungan mineral mafik dan kalsiknya itu kurang lebih sama. Nah, mineral kalsik itu apa? Nanti dikasih tahu di batu selanjutnya. Andesitnya termasuk batu ekstrusi sehingga butirannya lebih halus, dan karena intermediate itu waktu untuk mengkristalnya tidak secepat batu mineral mafik, jadi agak lebih lama. Nah, selanjutnya ada batu granit. Batu granit itu berwarna abu-abu hingga putih atau juga pink seperti yang di foto ini. Nah, skor kekerasan itu 7 di lumen kelas sehingga dapat menggores kaca dan baja. Nah, ini termasuk mineralnya kalsik. Kalsik itu apa? Itu berarti mengandung banyak unsur silikon dan aluminium. Nah, batu granit ini termasuk batu intrusi sehingga berwarna kasar, membeku di dalam permukaan bumi. Dan karena ini mineral kalsik, batu granit itu waktunya lama untuk mengkristal sehingga menjadi terakhir untuk mengkristal. Nah, selanjutnya contoh batu terakhir itu ada batu dasit. Dasit itu berwarna abu-abu terang hingga putih. Kekerasannya itu tidak keras memang, skornya cuma 2 sehingga bisa digores oleh kuku ibu jari. Batu dasit termasuk mineral kalsik, mengandung banyak unsur silikon dan aluminium, termasuk batuan ekstrusi juga, dan terakhir dengan kristal karena banyak kalsik. Nah, contohnya itu apa aja? Yang pertama itu ada konglomerat. Nah, bisa dilihat dari gambar itu warnanya itu bermacam-macam tergantung dari komposisinya. Kekerasannya juga tergantung dari komposisinya. Nah, butiran itu lumayan besar, bisa lebih dari rata-rata lebih dari 2 meter, masuk terakal berarti butiran. Nah, bisa lihat dari foto terbelahnya itu sangat buruk, tidak lapisan sekali, dan setiap butiran itu cukup membundar, tidak bersudut. Selanjutnya ada batu pasir, umumnya itu berwarna coklat kemerahan. Ini lumayan keras, skornya 7 sehingga bisa menggores kaca dan baja. Dan karena pasir, butirannya itu kecil, di sekitar 0,0625 sampai 2 mm. Ini terpilah dengan baik, tidak seperti konglomerat, dan butirannya membundar. Selanjutnya ada kalkarenit, warnanya abu-abu terang kecoklatan. Ini tidak keras karena cuma lambat, sehingga digores dengan pisau itu bisa. Butiran yang berdiameter 0,0625 sampai 2 mm itu termasuk pasir butirannya. Selanjutnya terpilah baik juga, butiran membundar. Bedanya sama batu pasir, kalkarenit itu ada lubang-lubang pori-porinya gitu. Lalu ada batu lijang. Batu lijang itu
Warnanya bisa coklat kemerahan atau putih atau juga hitam. Skornya 7, lumayan keras. Dengan diameternya itu sangat kecil, mencapai 0,01 sampai 0,2 meter. Material baik dan materialnya lumayan bersudut, tidak membundar. Selanjutnya ada batu gamping merah. Dari namanya ini berarti warnanya kemerahan dan coklat kemerahan. Sekarang cuma 4, jadi bisa digores dengan pisau. Ukurannya kecil, diameternya 0,001 mm. Material baik juga dan butirnya membundar. Contoh-contohnya itu apa aja? Pertama ada kuarsit, warna-warnanya putih yang digambar, tapi bisa bermacam-macam warnanya, bisa merah, bisa hijau, bisa biru, tergantung dari komposisinya. Nah, kuarsit ini lumayan keras, warna 7 yang bisa menggores kaca dan baja. Dan kuarsit ini termasuk kelas metamorf menengah. Maksudnya apa? Ini untuk kuarsit terbentuk itu membutuhkan suhu sekitar 450 derajat Celcius. Nah, suhu sekitar itu termasuk kelas yang menengah, jadi kuarsit menengah, termasuk kelas metamorf menengah. Strukturnya itu granular, maksudnya itu mineralnya itu mineral pembentuknya itu berbutir dan mempunyai dimensi yang mirip hampir sama dengan ukurannya hampir sama. Dan karena granular, teksturnya itu otomatis granoblastik, jadi pengertiannya hampir sama seperti granular. Itu ada marmer warna-warnanya putih seperti kuarsit, tapi juga dapat belakang termasuk komposisinya. Di gambar ini gamping warnanya gitu, skornya cuma 3, jadi bisa digores satu ibu jari jika hanya searah dengan bidang belahnya. Sama seperti kuarsit ini kelas menengah, tamar tengah, strukturnya juga granular, teksturnya juga granoblastik. Selanjutnya ada nice atau genas. Nah, warnanya itu dikombinasi antara warna gelap hitam dan warna terang yang lebih terang itu kayak abu terang gitu. Skornya 7, lumayan keras. Nah, pas ini genas ini termasuk batu kelas metamorf tinggi. Maksud metamorf tinggi itu terbentuk membutuhkan suhu lebih dari 450 sampai lebih dari 500 derajat Celcius, sangat panas. Dan strukturnya itu karena nice, otomatis strukturnya juga panas. Jadi ada persilangan antara lapisan terang dan lapisan gelap. Karena ini ada lapisan pipih gitu, itu teksturnya pidoblastik, tidak granulastik. Selanjutnya ada skismika itu berwarna abu-abu, skornya 4, jadi bisa digores dengan pisau untuk kekerasannya. Ini kelas metamorf menengah, jadi suhunya sekitar 300 sampai 450 derajat Celcius. Dengan skis, strukturnya otomatis skis maksudnya itu 8 lapis mineral pipih yang diulang-ulang. Karena ini terbentuk dari lapisan pipih, teksturnya otomatis itu lepidoblastik. Terakhir adalah batu filit. Batu filit warnanya hitam hingga abu-abu atau abu-abu kehijauan. Ini batu filit tidak keras, skornya cuma 2, kekerasan mosnya hingga bisa digores oleh kuku ibu jari. Sementara mosnya rendah, jadi suhu untuk terbentuknya di bawah 300 derajat Celcius. Karena filit, strukturnya otomatis termasuk struktur filit, jadi terbentuk oleh mineral pipih dengan pemilahan mineral yang granular dikit. Karena itu pipih ini masuk lepidoblastik dalam lapisan pipihnya, bukan plastik ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa jumpa di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.